supaya lembab. Jadi lembab, itu kayak cuacanya itu ada gelap-gelap. Nah, mereka memintanya itu hujan, tetapi karena di sebelah sisi parkir timur tuh masih ada pekerjaan HK, di atas masih ada persiapan, jadi saya mintanya supaya suhunya itu turun. Nah, atas izin Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa, dan para dewa-dewa yang saya panggil, itu beneran saya bisa menggerakkan awan dan lembab. Nah, hari ini supaya pembalap nyaman, itu diminta untuk sedikit gerimis. Jadi tadi pagian kita sudah hujan, tetapi tidak boleh hujan terlalu, dan terus gerimisnya intensitasnya sudah hampir 1 jam. Jadi di sini supaya nyaman, karena kita yang di Indonesia itu biasa dengan tropis, tetapi yang pembalap itu pinginnya suam-suam kuku. Jadi saya minta support semua untuk bisa berjalan baik. Nah, kalau panggil panas itu beda, kalau panggil hujan itu di sini harus ada es batu. Jadi ini tadi dikasih es batu ya. Nah, ini ada dibikin kolam, ada airnya, dan ada sesajennya. Ya, ini tadi es batunya di sini. Jadi sudah timnya Pak Andi, timnya Pak Beri, Mas Dika PP, itu ini dari pemadam kebakaran. Ya, jadi ini adalah semacam tempat doa. Kalau di Bali itu Agnihotra untuk panas, dan juga kita menghantarkan dingin. Nah, kalau ini sih harus diawali dengan doa dulu Rara dan tim. Kalau timnya itu kan Muslim, mereka baca Al-Ikhlas dulu. Cuman ada sedikit keanehan loh kalau kalian mikir. Kalau yang di sana es batu langsung cair kan? Nah, ini es batu naruhnya udah lama nih, nggak cair-cair. Dari jam berapa ini? Ya udah lumayan lah. Udah lumayan lama. Dari tadi pagi lah. Lumayan kan logika berpikirnya ya. Nah, itulah kekuatan doa. Nah, ini kearifan lokal. Indonesia itu zaman dulu pun dikenal dengan kesaktian orang-orangnya. Nah, saya ini dapat hadiah kesaktian dari Tuhan. Saya kembalikan lagi untuk melayani event. Ya, itu dulu. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Terkait tadi pagi hujan, itu ada alihan di kemana gitu? Kalau tadi hujan itu aku alihkan ke pantai ya, ke selatan. Ke selatan. Iya. Ya. Kalau balapan dimintanya gimana, Bu? Kalau di balapan dimintanya Hari Minggu. suam-suam kuku, agak sedikit gerimis, nyaman. Ya. Harapan saya sih kalau hari Minggu tetap suam-suam kuku aja sih. Ya, karena kan kita kedatangan banyak tamu. Ya, yang penting tidak banjir, tidak seperti WSBK. Karena kan ini ikhtiar alternatif ya. Indonesia punya sesuatu yang luar biasa. Mr. Devi dan Mr. Campbell juga meminta untuk yang seperti pengaspalan kan, Rara handle tuh dari tengah. Penantian panjang masyarakat Indonesia terwujud. Pasalnya, pergelaran balap motor bergengsi dunia yaitu MotoGP akhirnya diselenggarakan di Indonesia. Sirkuit Internasional Mandalika Lombok menjadi 10 Maret 2022. Berikut ini kami rangkum kejadian penting selama pergelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Indonesia. Selamat menyaksikan. Marc Marquez 2 kali jatuh di sesi kualifikasi. Nasib apes melanda pembalap Repsol Honda Marc Marquez pada sesi kualifikasi MotoGP Mandalika 2022. Marquez terjatuh 2 kali saat mengikuti sesi kualifikasi pertama yang berlangsung pada Sabtu 19 Maret 2022. Marc Marquez awalnya terjatuh saat melahap tikungan ke-13 karena tak mampu mempertahankan keseimbangan motornya. Setelah terjatuh, ia langsung berlari dan meninggalkan motornya di trek menuju pedok bersama petugas marshal untuk mengambil motor baru. Marquez kemudian melanjutkan sesi kualifikasi pertama menimpa pengoleksi 6 gelar juara MotoGP itu. Marquez kembali terjatuh saat berusaha melahap tikungan ke-13. Insiden itu terjadi menjelang akhir sesi kualifikasi. Kali ini, Marquez terlihat menyerah dengan situasi apes yang dialaminya tersebut dan langsung meluapkan kekesalannya karena tak mampu menyelesaikan kualifikasi dengan penampilan terbaik. Akibat kejadian ini,
Marquez harus start di posisi 15 pada balapan sesungguhnya Minggu 20 Maret 2020. Sementara itu, Fabio Quartararo terdepan dalam sesi kualifikasi MotoGP Mandalika, diikuti oleh George Martin posisi kedua dan Johann Zarco ada di urutan ketiga. Kita saksikan apakah Marquez berhasil mengungguli MotoGP sesungguhnya di hari Minggu 20 Maret 2022. Banyak kejadian unik di race MotoGP Mandalika Lombok, Indonesia yang diadakan tanggal 20 Maret 2022. Awalnya, race akan direncanakan berlangsung pukul 2 siang. Namun harus ditunda karena sirkuit Mandalika diguyur hujan yang sangat deras. Hujan ini tidak memungkinkan untuk melakukan balapan. Kejadian unik ketika berlangsungnya hujan, muncul seorang wanita memegang cawan dan berteriak-teriak di lintasan balap. Ternyata dia adalah pawang hujan yang berniat menghentikan hujan. Kejadian ini justru membuat para penonton bersorak dan para rider MotoGP pun tertawa melihat aksinya. Saat hujan berlangsung juga terjadi sambaran petir di lintasan sirkuit Mandalika. Beruntung sambaran petir itu tidak mengenai siapapun karena memang race belum dimulai. Race kali ini tidak diikuti oleh seorang Marc Marquez. Pasalnya, ia mengalami kecelakaan kesekian kalinya ketika melakukan sesi bebas pada pagi hari. Marquez terpental jauh dan motornya hancur berantakan. Kendati demikian, ia tetap bisa berdiri, namun tetap harus dibawa ke rumah sakit di Mataram untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini menyebabkan ia tidak diizinkan untuk mengikuti race MotoGP di sirkuit Mandalika Lombok. Race MotoGP ini dimenangi oleh pembalap asal Portugal Miguel Oliveira. Ia berhasil menjadi yang tercepat meskipun memulai start dari posisi ke-7, diikuti oleh Fabio Quartararo dan Johann Zarco. MotoGP Mandalika 2022 baru saja usai. Setelah melalui pertarungan sengit, pembalap Red Bull KTM, Miguel Oliveira sukses menjadi juara. Hujan deras sempat mengguyur sirkuit Mandalika, Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022. Ini membuat balapan yang seharusnya dimulai pukul 14 waktu Indonesia Barat menjadi tertunda. Akhirnya balapan dimulai pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Balapan berlangsung dengan sengit dan penuh drama. Pada balapan di aspal yang basah pasca hujan ini, sempat diwarnai dua insiden, yaitu motor Andrea Dovizioso bermasalah di lap ke-7, Jorge Martin mengalami kecelakaan di lap ke-8. Oliveira menjadi pembalap pertama yang menyentuh garis finish disusul Quartararo dan Johann Zarco di podium kedua dan ketiga. Padahal Quartararo mendapatkan pole position. Di awal balapan Fabio Quartararo langsung melesat kencang begitu balapan dimulai. Dia dibuntuti oleh Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Namun, setelah melewati trek lurus di starting grid untuk kedua kalinya, El Diablo julukan Quartararo kehilangan tempatnya. Dia disalip oleh Oliveira dan tak lama kemudian Jack Miller menyusulnya juga yang membuatnya turun ke posisi 3. Dua lap balapan berjalan, Quartararo berjarak 1,7 detik dari Miller dan Oliveira. Bahkan, dia justru dipepet oleh Alex Rins yang berusaha mengejarnya dari urutan 4. Terus dikejar, akhirnya juara bertahan MotoGP itu berhasil disalip oleh Rins yang melaju mulus di tikungan. Lalu, dia juga dibalap oleh Johann Zarco hingga turun ke posisi 5. Pada lap keempat, Jorge Martin nyaris jatuh di tikungan 17. Pembalap Pramac Ducati itu kehilangan keseimbangan karena licinnya trek. Beruntung dia bisa kembali ke posisi aman dan melanjutkan balapan. Adapun, Oliveira yang sempat disusul oleh Miller memimpin balapan pada lap kelima. Kedua pembalap terdepan itu berjarak 2 detik dari Quartararo. Berikutnya, Francisco Bagnaia, hampir mengalami kecelakaan.
Namun, sama seperti Martin, pembalap Lenovo Ducati itu bisa mengendalikan motornya meski harus melebar di tikungan 1 dan turun ke posisi 12. Setelah nyaris terjatuh, Martin pun akhirnya benar-benar keluar dari balapan. Dia terpeleset di tikungan 1 saat balapan tersisa 13 putaran dan motornya pun berguling-guling cukup kencang di atas gravel. Namun, pembalap asal Spanyol itu terlihat baik-baik saja karena langsung bisa bangkit. Ketika hanya 10 lap balapan tersisa, Oliveira masih memimpin 3,4 detik dari Miller. Sementara Rins, kehilangan posisi 3 usai disalip oleh Zarco yang kini tertinggal 1 detik di belakang Miller. Dan El Diablo juga masih nyaman berada di urutan 5. Lalu, 2 lap selanjutnya Quartararo berhasil menggeser Rins dari urutan 4. Pembalap asal Prancis itu menyalipnya tanpa kesulitan di tikungan 6. Setelah itu, terjadi pertarungan sengit antara Miller dan Zarco untuk memperebutkan posisi 2. Sang pembalap Australia terus dipepet oleh rider tim satelit Ducati itu dan beberapa kali sempat tersalip meski akhirnya bisa merebutnya kembali. Sialnya, Zarco malah disalip oleh Quartararo pada tikungan 16 pada lap 15. Kendati sempat menyalip lagi setelah trek lurus, Zarco akhirnya benar-benar kehilangan posisinya di tikungan pertama. Bahkan, tidak lama kemudian Quartararo berhasil melesat ke posisi 2. Dia sukses membalap Miller yang nampak melambat pada lap 16. Sesudah itu, pembalap pabrikan Yamaha itu terus tancap gas untuk mengejar Oliveira yang sudah sangat lama memimpin balapan. Bahkan, dia sukses memangkas jarak menjadi 3,3 detik dengan pembalap KTM itu saat balapan tersisa 2 lap lagi. Sayangnya, hingga pertandingan berakhir Quartararo gagal mengejar Oliveira. Pembalap asal Portugal itu pun keluar sebagai juara pertama MotoGP di Mandalika. Kemarin nggak ikut parade bareng. Nah, makanya dikasih sekarang Iya, ini. kalau yang Juara lagi. jalan-jalan pada ini ketemu. Kan Quartararo juga nggak Oh datang. iya. Yang ketemu cuma Pak Zarco. Colek. Ah, kemarin kemana kamu? Kesini main sama anak-anak di Mandalika. Kalau Quartararo.